Jadi, senjata itu sudah ada dan digunakan oleh manusia zaman purba dahulu loh. Namun, persenjataan mereka memang masih terbuat dari bahan yang sangat sederhana. Contohnya terbuat dari batu, tulang belulang hewan, dan kayu. Nah, selanjutnya aku akan kasih tahu contoh-contoh senjata yang digunakan oleh manusia purba. Senjata yang pertama adalah kapak, dan kapak ini terbagi lagi menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama, kapak genggam. Menyerupai kapak pada umumnya, namun dia tidak bertangkai. Makanya dinamakan kapak genggam karena digunakannya dengan cara digenggam. Manusia purba menggunakannya untuk memotong dan menguliti daging hewan buruan. Jenis selanjutnya yaitu kapak perimbas atau chopper. Ini menyerupai kapak genggam, namun ukurannya lebih besar. Manusia purba menggunakannya untuk merimbas kayu, menguliti, dan menusuk hewan buruan. Nah, kapak ini tuh banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Tengah, dan mendukung kehidupan manusia purba Pithecanthropus. Jenis yang selanjutnya yaitu kapak persegi. Ini terbagi menjadi 2 ukuran. Yang pertama, ukuran besar itu untuk mencangkul, dan kalau ukuran yang kecil untuk mengukir. Kapak ini tersebar di daerah Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Lalu jenis kapak yang terakhir adalah kapak lonjong. Walaupun bentuknya memang kayak kapak, namun dia ini bentuknya lebih lonjong dan digunakannya untuk memotong kayu. Persebarannya yaitu ada di Papua. Senjata yang kedua adalah alat serpi atau flake. Nah, kalau senjata ini tuh terbuat dari serpihan batu-batu yang berukuran sangat kecil. Manusia purba menggunakannya untuk memotong dan menusuk kulit binatang. Senjata yang ketiga adalah mata tombak dan mata panah. Kalau mata tombak itu terbuatnya dari duri ikan pari dan tanduk rusa. Nah, kalau mata panah dibuatnya itu dari tulang belulang hewan. Senjata yang terakhir adalah senjata dari kayu. Manusia purba diduga juga memiliki persenjataan yang terbuat dari kayu karena Indonesia itu memiliki banyak pohon. Nah, menurut ahli, mereka sudah menduga kalau senjata yang digunakan itu seperti gada dan jebakan. Di Indonesia sendiri, logam yang pernah diolah oleh manusia purba hanyalah jenis perunggu dan jenis besi. Lalu apa aja sih senjata-senjata yang ada pada zaman logam? Senjata atau alat pertama yaitu kapak corong. Kapak corong adalah kapak yang bagian atasnya berbentuk corong. Nah, ini berfungsi untuk mencangkul dan sebagai tanda kebesaran kepada suku untuk upacara. Yang kedua, benda-benda yang terbuat dari besi. Yang pertama ada mata pisau. Mata pisau dapat dimanfaatkan hampir pada setiap kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk melindungi diri dari binatang buas, menjadi senjata, serta menjadi alat untuk berburu makanan. Kedua, ada mata tombak. Mata tombak dapat digunakan untuk berburu binatang. Yang ketiga adalah mata sabit. Mata sabit berfungsi untuk menyabit tumbuhan. Fungsi lain dari mata sabit yaitu untuk bertahan diri dari serangan binatang buas. Yang keempat, busur dan panah. Busur dan panah adalah senjata tembak kuno untuk berburu atau membunuh musuh dari jarak jauh. Terakhir, mata pedang sebagai alat mempertahankan diri baik dari ancaman binatang buas maupun sebagai alat ketika terjadi pertikaian dengan komunitas manusia lainnya. Zaman logam, kebanyakan senjata terbuat dari logam besi karena lebih keras dan tahan lama dibandingkan dengan jenis logam perunggu. Hal itulah yang menjadikan logam besi itu lebih ideal untuk dijadikan alat atau senjata pada zaman logam. Pada zaman klasik ini mencakupi berbagai alat tempur yang digunakan pada peradaban kuno hingga ke abad pertengahan. Beberapa senjata terkenal dari zaman klasik berasal dari Yunani kuno, Romawi, Mesir, Persia, dan Tiongkok. Berikut adalah contoh-contohnya. Nah, yang pertama itu ada pedang gladius dan pedang sifos. Pedang gladius ini terbuat dari besi lunak yang dikeraskan menggunakan debu arang di landasan tempa. Pedang pendek ini sangat efektif digunakan oleh prajurit Romawi. Nah, pedang sifos ini memiliki bilah yang pendek dan lebar. Pedang sifos ini digunakan untuk menusuk ataupun menebas karena bentuknya seperti daun. Yang kedua, ada tombak dori dan tombak hasta. Tombak dori ini panjangnya itu 2-3 meter. Nah, tombak dori ini pegangannya terbuat dari kayu kornel atau kayu abu. Lalu, untuk mata tombaknya itu terbuat dari besi yang berbentuk seperti daun. Untuk tombak hasta memiliki panjang sekitar 2 meter yang pegangannya itu terbuat dari kayu
kayu ash, dan kepala tombaknya terbuat dari besi. 3. Ada perisai aspis dan perisai skutum. Perisai aspis ini berbentuknya itu bulat, dibuat dari besi yang digunakan oleh Hoplites Yunani. Untuk perisai skutum berbentuk persegi panjang yang digunakan oleh Legiun Romawi. Nah, yang keempat ada ketapel dan mesin balista dan onager. Ketapel dan mesin ini adalah senjata misil kuno yang mampu melontarkan proyektil yang besar sampai jarak jauh. Yang kelima, ada tombak lempar yang bernama pilum, terdiri dari betis besi yang dipasang pada batang kayu dengan soket yang datar. Nah, selanjutnya ada belati dan pisau. Mereka ini merupakan senjata pendek yang digunakan untuk pertempuran sangat dekat atau sebagai senjata cadangan. Nah, pada masa lalu, kavaleri berkuda menggunakan pedang, pistol, atau senjata laras pendek untuk bertempur. Senjata yang digunakan oleh pasukan kavaleri berbeda-beda di tiap zaman dan lokasinya. Ini bergantung pada periode sejarah dan juga lokasinya. Berikut ini akan disebutkan contoh-contoh senjata yang digunakan oleh pasukan kavaleri. Nah, yang pertama ini pada zaman kavaleri ada yang namanya senjata spata. Spata ini adalah pedang panjang yang gunanya untuk menusuk dan menyayat. Nah, selanjutnya ada lembing atau pila. Lembing atau pila ini adalah persenjataan yang dilemparkan ke formasi musuh sebelum pertempuran jarak dekat. Selanjutnya ada tombak atau kotus. Tombak atau kotus adalah senjata yang digunakan dalam taktik kavaleri kejut. Selanjutnya ada gada, cambuk, kapak perang, atau palu perang. Itu adalah senjata yang digunakan oleh kavaleri barat. Nah, udah bener belum? Selain senjata, pasukan kavaleri juga menggunakan baju besi. Baju besi yang digunakan antara lain helm untuk melindungi kepala, baju besi baja, atau pelindung sisik untuk melindungi tubuh. Pasukan kavaleri adalah pasukan khusus yang menggunakan kendaraan berlapis baja seperti tank. Pasukan kavaleri sendiri berperan sebagai pendobrak jalan bagi pasukan infanteri untuk masuk ke medan pertempuran. Bangsa Mongolia sendiri pada abad ke-13 dipimpin oleh Genghis Khan. Mereka menggunakan taktik perang yang nomaden dan strategi perang mereka. Bangsa Mongolia menggunakan taktik militer yang sangat inovatif, termasuk penggunaan panah berkuda, kavaleri yang lincah, taktik serangan kejut. Senjata milik mereka yaitu busur, panah, dan senjata lainnya seperti kapak dan pedang. Selain itu, bangsa Mongolia dikenal menggunakan taktik pengepungan kota, di mana strategi ini memungkinkan bangsa Mongolia menjadi suatu kekaisaran yang besar pada masa itu. Yang kita semua tahu bahwa bangsa Mongolia adalah salah satu bangsa yang memiliki kekaisaran terbesar di dunia. Bubuk mesiu adalah bahan peledak yang terbuat dari campuran belerang, arang, dan kalium nitrat. Bubuk mesiu ini mulai digunakan pada zaman dinasti Yuan, yaitu tahun 1279 sampai 1368 di Tiongkok. Bubuk mesiu pertama kali ditemukan oleh para biksu Tiongkok pada abad ke-9 Masehi saat mereka mencari ramuan untuk memperpanjang hidup. Namun, gak sampai di situ saja. Penggunaan bubuk mesiu juga mengalami masa revolusi. Senjata-senjata yang menggunakan bubuk mesiu membawa revolusi dalam pertempuran karena kemampuannya dalam menembakkan proyektil dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih besar. Nah, kira-kira apa aja sih senjata-senjata itu? Kali ini aku bakal jelasin senjata-senjata yang menggunakan bubuk mesiu. Yang pertama, tombak api. Tombak api adalah senjata yang muncul pada paruh pertama abad ke-12, berupa tombak dengan muatan mesiu dalam tabung bambu yang dipasang di dekat ujung gagangnya. Yang kedua, meriam bubuk. Senjata yang digunakan oleh Turki Utsmani saat mengepung Konstantinopel pada tahun 1453. Dan yang terakhir, pistol. Pistol adalah senjata yang muncul pada pertengahan abad ke-15, yang dimana berupa meriam yang menusut menjadi ukuran yang portable. Selain digunakan untuk senjata api, ternyata bubuk mesiu juga dapat digunakan untuk membuat pupuk, pigmen, dan kembang api. Jadi sekitar tahun 1750, orang-orang berhenti menggunakan rapier, dan senapan menjadi senjata pilihan untuk duel. Berbagai senapan digunakan hingga pistol duel sejati secara resmi distandarkan pada tahun 1777 sebagai pistol flintlock
laras halus 9 atau 10 inci dengan lubang peluru 1 inci yang membawa peluru 48 pon. Di 1776 terjadi revolusi Amerika. Baru di 1807 prinsip ledakan perkusi dipatenkan. Sekitar tahun 1825, senjata dengan tutup perkusi mulai digunakan secara umum. Di 1830, kunci aksi belakang pun muncul. Baru di 1835, revolver Colt pertama. Colt adalah orang pertama yang menerapkan alat permesinan era industri pada ide tersebut. Colt yang digambarkan adalah revolver perkusi Dragon model ketiga, itu sekitar tahun 1853. Colt dengan dekorasi mewah dan tatahan emas seperti itu sangatlah langka. Selanjutnya, 1854 sampai 1856. Itu terjadi Perang Crimea. Perang terakhir yang hanya menggunakan senjata laras depan. Di 1859, peluru laras ganda pertama yang dapat ditembakkan dari laras depan. Baru di 1860, karabin Spencer yang dapat diulang dipatenkan kembali. Diperkenalkan pada awal Perang Saudara, senapan berulang Spencer secara teknis sangat canggih, menggunakan peluru atau perkembangan terkini, dan dapat melepaskan 7 tembakan dalam 15 detik. Pada tahun 1863, Presiden Lincoln pun menguji tembakan Spencer itu. Persetujuannya menghasilkan pembelian 1.700.372 senapan dan karabin berulang Spencer dari 144.500 yang diproduksi, dan Spencer menjadi senapan berulang utama dalam Perang Saudara. Di 1861, senjata api dengan peluru sungsang mulai umum digunakan. Lalu di 1861 sampai 1865, Perang Saudara Amerika pun terjadi. Baik senjata api dengan peluru sungsang maupun laras depan digunakan semua. Lalu di 1862, senapan Gatling ditemukan. Lalu di tahun 1869, peluru dengan peluru tengah pun diperkenalkan. Di 1870 sampai 1871 terjadi Perang Prancis melawan Jerman. Senjata api dengan peluru sungsang dominan di situ. Baru di 1871 revolver dengan peluru pertama. Di 1873 senapan Winchester diperkenalkan. Winchester memiliki pengaruh yang sangat kuat di beberapa wilayah sehingga dikenal sebagai senjata yang memenangkan wilayah barat. Tonggak penting berikutnya bagi Winchester terjadi pada tahun 1903 ketika perusahaan memperkenalkan senapan otomatis pertama yang kemudian digunakan secara luas. Lalu di tahun 1876, Custer dikalahkan di Little Big Horn. Di 1877, revolver aksi ganda pertama yang efektif. Di 1879, majalah kotak Lee pun dipatenkan. Lalu di 1892, muncullah pistol genggam otomatis. Nah, pistol genggam otomatis pertama ini diciptakan oleh Joseph Loman pada tahun 1892. Namun, pistol Bonchard tahun 1893 merupakan pistol otomatis pertama dengan magasin terpisah di pegangannya, dan ini tetap menjadi ciri khas jenis pistol ini. Pada tahun 1914, dunia berada di ambang Perang Dunia ke-1. Berbagai jenis senjata yang digunakan oleh negara-negara terlibat sangat beragam. Beberapa kategori utama jenis senjata yang dominan pada masa itu, yang pertama ada senjata api. Senjata api dibagi menjadi dua, ada rifle dan ada pistol. Rifle, senapan seperti Lee Enfield, Inggris, Mauser, Jerman, dan Springfield, Amerika Serikat digunakan oleh infanteri. Senapan ini dikenal akurasi dan jarak tembak yang baik. Yang kedua, pistol otomatis dan revolver juga umum digunakan oleh perwira dan pasukan khusus. Selanjutnya ada senjata berat, ada machine gun dan mortir dan artiler. Machine gun, senjata mesin seperti Maxim dan Hotchkiss memperkenalkan daya tembak yang sangat tinggi dan digunakan untuk menahan serangan musuh.
mortir dan artiler. Mortir dan berbagai jenis meriam digunakan untuk mendukung infanteri dan menghancurkan posisi musuh dari jarak jauh. Selanjutnya ada senjata kimia. Walaupun penggunaan senjata kimia belum sepenuhnya terwujud di tahun 1914, penelitian dan pengembangan sudah berlangsung dan senjata kimia seperti gas beracun akan menjadi fitur signifikan di medan perang dalam beberapa tahun yang akan mendatang. Selanjutnya ada tank dan kendaraan perang. Pada tahun 1914, tank belum sepenuhnya dikembangkan, tetapi negara-negara mulai mengeksplorasi ide tentang kendaraan lapis baja. Diperkenalkan pada tahun 1916. Selanjutnya ada pesawat terbang. Pesawat terbang mulai digunakan untuk pengintaian dan serangan ringan. Adalah awal dari penggunaan udara dalam peperangan. Selanjutnya ada kapal selam. Kapal selam terutama yang digunakan oleh Angkatan Laut Jerman mulai diperkenalkan dan menjadi elemen penting dalam peperangan laut. Perang Dunia I membawa banyak inovasi dalam teknologi militer dan senjata-senjata yang ada pada tahun 1914 mencerminkan transisi menuju peperangan modern yang lebih kompleks dan brutal. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi persenjataan dari tahun 1960 hingga tahun 2000. Jadi, perkembangan teknologi persenjataan ini mengalami perubahan yang signifikan, mencakup berbagai jenis senjata konvensional, senjata nuklir, serta teknologi perang yang semakin canggih. Pada tahun 1960-an, terdapat beberapa kemajuan persenjataan. Di antaranya itu ada rudal balistik antar benua atau ICBM. Jadi, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet mengembangkan ICBM yang mampu membawa hulu ledak nuklir antar benua. Yang kedua, ada senjata nuklir. Jadi, senjata nuklir ini tuh pengembangan bom hidrogen dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari bom atom konvensional. Yang ketiga, ada helikopter tempur. Pengenalan helikopter seperti UH-1 Huey yang digunakan dalam Perang Vietnam. Selanjutnya, pada tahun 1970-an terdapat beberapa kemajuan juga nih. Yang pertama, yaitu jet tempur generasi ketiga dan keempat, seperti F-15 Eagle dan MiG-29, yang memiliki kemampuan manuver yang lebih baik dan sistem radar yang canggih. Kedua, ada kapal selam nuklir. Jadi, kapal selam nuklir ini menjadi lebih umum dengan kemampuan meluncurkan rudal holistik dari bawah air. Yang ketiga, ada rudal anti-tank atau ATGM, seperti BGM-71 TOW yang dikembangkan untuk menghancurkan tank dari jarak jauh. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, terdapat kemajuan persenjataan lainnya. Yang pertama, ada teknologi stealth. Jadi, pesawat tempur seperti F-117 Nightwatch diperkenalkan dengan teknologi yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar. Kedua, ada sistem pertahanan udara, seperti S-300 Soviet, yang menjadi salah satu sistem pertahanan udara paling canggih pada masanya. Yang ketiga, ada persenjataan berpemandu presisi, seperti rudal AGM-114 Hellfire dan JDAM, atau Joint Direct Attack Munitions, yang memberikan kemampuan serangan dengan presisi tinggi. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, terdapat senjata baru nih, yaitu yang pertama ada jet tempur generasi keempat plus, seperti F-22 Raptor yang menggabungkan teknologi stealth, avionik canggih, dan kemampuan manuver superior. Yang kedua, ada perang cyber, yaitu awal penggunaan teknologi komputer dalam peperangan, termasuk serangan cyber dan sistem pertahanan elektronik. Yang ketiga, ada kendaraan udara tak berawak atau UAV, seperti MQ-1 Predator yang digunakan untuk misi pengintaian serangan udara. Nah, yang terakhir ada perkembangan persenjataan pada tahun 2000-an. Pada tahun ini, yang pertama terdapat pengembangan drone tempur. Jadi, teknologi drone semakin berkembang dengan kemampuan menyerang target dari jarak jauh tanpa pilot. Yang kedua, ada rudal hipersonik. Beberapa negara mulai mengembangkan rudal hipersonik dengan kecepatan yang sangat tinggi dan sulit untuk dicegat. Teknologi persenjataan di era ini dipengaruhi oleh Perang Dingin, konflik lokal seperti Perang Vietnam, Perang Teluk, dan perkembangan teknologi digital yang mulai digunakan dalam bidang militer. Setelah dijelaskan sejarah perkembangan persenjataan, ternyata ada dampaknya juga. Ada dampak positif dan dampak negatif. Kita akan membahas yang dampak positifnya. Yang pertama, sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sarana pertahanan dan keamanan regional, lokal, nasional, serta global. Yang ketiga, memunculkan jenis usaha baru di bidang persenjataan. Yang keempat, membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik yang bersifat berat seperti pertambangan dan pembukaan lahan baru.
Yang dampak negatifnya, yang pertama, adanya penyalahgunaan persenjataan menjadi senjata pemusnah massal yang mengancam manusia atau pembunuhan. Yang kedua, bisa mengakhirkan potensi konflik atau perang antar negara. Yang ketiga, sebagai alat pemburuan yang bisa mengancam eksistensi makhluk hidup di suatu daerah. Yang keempat, penggunaan biaya yang dikeluarkan bisa sangat besar dan menurunkan perekonomian negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.